Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilvayania Audila dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas dari mata kuliah Perilaku Manajemen dengan materi konsep budaya. Pengertian konsep budaya. Budaya adalah seperangkat pola perilaku yang secara sosial dilahirkan secara simbolis melalui bahasa dan cara-cara lain pada anggota dari masyarakat tertentu. Budaya merupakan keseluruhan kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari yang membantu mengarahkan perilaku konsumen para anggota masyarakat tertentu. Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku konsumen. Beberapa definisi budaya. Budaya adalah sistem pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang relatif besar, sebagaimana upacara adat dan istiadat. Budaya adalah komunikasi. Komunikasi adalah budaya. Budaya dalam arti luas adalah perilaku yang dibudidayakan, yaitu totalitas pengalaman yang dipelajari, akumulasi pengalaman seseorang yang ditransmisikan secara sosial. Budaya adalah komunikasi simbolik. Beberapa perlambangannya mencakup keterampilan, pengetahuan, sikap, nilai sosial, dan motif kelompok. Budaya adalah akumulasi perilaku yang dipelajari dari sekelompok orang yang pada umumnya dianggap sebagai tradisi orang-orang itu dan ditransmisikan dari generasi ke generasi. Tujuan konsep budaya. Tujuan dalam konsep budaya adalah untuk memahami kandungan makna dari sudut pandang konsumen yang menciptakan dan menggunakannya. Misalnya, pengibaran bendera memiliki tanggapan rasa patriotisme dan semangat juang. Diskon 50% adalah memiliki tanggapan yang daya tarik yang heboh sehingga orang tertarik untuk membeli. Budaya terbagi dua, yaitu budaya populer dan budaya luhur. Budaya populer adalah merupakan karakteristik budaya sangat banyak, bahkan melintasi budaya tradisional luhur yang mengakar dalam masyarakat. Budaya populer adalah budaya yang menarik masanya yang mempunyai karakteristik. Yang pertama, masuk ke dalam pengalaman dan nilai kebanyakan anggota masyarakat. Yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan khusus untuk memahaminya. Dan yang ketiga, dihasilkan karena mudahnya setiap orang mengakses pada nilai budaya populer. Sedangkan budaya luhur adalah atau high culture menghasilkan produk yang bernilai seni tinggi karena proses pembuatannya semata-mata didasarkan pada nilai-nilai estetis seperti lukisan, batik, patung, keramik, dan seterusnya. Sedangkan budaya populer menghasilkan produk dengan keahlian dan keterampilan yang dapat dibuat secara massal dengan formula yang baku seperti cetakan pabrik. Aliran musik alternatif juga menunjukkan budaya populer, juga budaya pakaian ketat yang marak dikenakan di kalangan remaja putri di Indonesia. Begitupun rok mini yang ngetren di tahun 60-an dan 70-an sekarang ngetren lagi. Fungsi budaya itu sendiri yaitu budaya memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, budaya menyediakan serangkaian pola di mana tuntunan biologis dan sosial budaya anggota kelompok terpenuhi. Misalnya makanan, tempat tinggal dan reproduksi, serta hubungan dengan kelompok dan individu. Yang kedua, budaya menyediakan seperangkat aturan untuk memastikan kerjasama individu-individu dalam satu kelompok untuk menyesuaikan situasi lingkungan. Yang ketiga, budaya membantu dalam memahami dan memprediksi perilaku manusia dan juga menyediakan sarana interaksi untuk individu dalam kelompok. Yang keempat, budaya memberi kita panduan untuk semua aktivitas kehidupan kita. Yang kelima, budaya bertindak sebagai alat kontrol sosial melalui norma dan hukum yang berlaku. Faktor budaya terdiri dari 8. Yang pertama, ras, yang kedua lingkungan geografis, yang ketiga teknologi, yaitu faktor yang mempengaruhi terhadap kebudayaan. Semakin pesat dan tingkat teknologi manusia, maka pengaruh lingkungan geografis semakin berkurang terhadap perkembangan suatu kebudayaan. Yang keempat, hubungan antar bangsa. Yang kelima, sosial. Yang keempat, religi. Yang keenam, prestige. Yang ketujuh, mode.
Beberapa perubahan pemasaran yang dapat mempengaruhi kebudayaan seperti: satu, tekanan pada kualitas; yang kedua, peranan wanita yang berubah; yang ketiga, perubahan kehidupan keluarga; yang keempat, waktu yang senggang yang meningkat; yang kelima, pembelian secara impulsif; yang keenam, hasrat akan kenyamanan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dari presentasi dari materi konsep budaya. Kalau ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.